Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan dan demokratisasi politik di Korea Selatan. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Alif Rizky, lalu Fahri Zakaryuda, itu saya sendiri, lalu ada Zahra Ramadhani, Melina Lorenza, dan juga Farhan Firdausi. Nah, kami membagi topik kami ini menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada sistem pemerintahan Korea Selatan dan juga ada demokratisasi politik Korea Selatan. Nah, kami membagi dari 2 topik tersebut, 2 bahasan menjadi 4. Yang pertama itu ya adalah pengertian di sistem pemerintahan, lalu ada jalannya sistem pemerintahan, lalu kelebihan dan kekurangan, dan terakhir studi kasus untuk sistem pemerintahan. Dan juga kami untuk demokratisasi politik itu ada sejarah, mekanisme, hasil dari demokratisasi politik, dan juga studi kasus di Korea Selatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yakni sistem yang digunakan oleh pemerintah di dalam sebuah negara untuk mengatur negaranya sendiri. Sistem pemerintahan berisi sekumpulan aturan-aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan berbagai macam hal lainnya. Di dalam setiap negara berhak memilih sistem pemerintahan yang akan dianut oleh negaranya. Istilah sistem pemerintahan pada dasarnya berasal dari 2 kata. Yang pertama yaitu sistem yang artinya kesatuan pengaturan, dan kata pemerintah yang artinya pihak yang berhak memberikan perintah ataupun memutuskan kebijakan tertentu. Jika diartikan, maka pengertian dari sistem pemerintahan merupakan kesatuan pengaturan yang digunakan untuk mewujudkan atau memutuskan kebijakan atau memberikan perintah. Sistem pemerintahan sendiri terdiri dari macam-macam jenis. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Di sini sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana memiliki peran yang sangat besar di dalam sebuah pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen duduk di pemerintahan atau memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri sekaligus menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa cara. Yang kedua, terdapat sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan presiden. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang berhak mengambil kebijakan berbagai macam keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan negaranya. Yang ketiga, sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan komunis merupakan sistem pemerintahan yang menganut asas komunis yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dalam pemerintahan komunis, setiap orang harus hidup sama rata dan sama setara, tidak ada yang miskin maupun yang kaya. Yang selanjutnya, sistem pemerintahan demokrasi liberal. Sistem pemerintahan demokrasi liberal merupakan sistem pemerintahan gabungan antara sistem demokrasi dengan sistem pemerintahan liberal. Dalam pemerintahan ini, pengendalian kekuasaan akan dilakukan oleh kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kelima, sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan liberal merupakan sistem pemerintahan yang menganut asas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakannya dalam sistem pemerintahan. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan semi-presidensial. Di sini sistem pemerintahan ini merupakan sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan tertinggi ada di 2 pihak, yaitu di tangan presiden sebagai pemimpin negara dan di tangan parlemen sebagai wakil rakyat. Dalam video kali ini, kelompok kami akan mengulas Korea Selatan. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai sistem pemerintahan Korea Selatan, di mana mereka menganut sistem pemerintahan presidensial campuran. Setelah itu, negara Korea Selatan, para presiden dipilih oleh rakyat secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun, dan juga presiden di negara Korea Selatan dibantu oleh Perdana Menteri dan juga Dewan Negara atau Kabinet. Perkenalkan, nama saya Zahra Ramadhani Fitria. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang mekanisme sistem pemerintahan di Korea Selatan dan juga sejarah demokratisasi politik di Korea Selatan. Pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme sistem pemerintahan di Korea Selatan.
Seperti yang kita ketahui bahwasannya negara Korea Selatan menganut sistem presidensial campuran, yang artinya negara tersebut dipimpin oleh presiden secara langsung dengan masa jabatan selama 5 tahun. Dalam masa jabatan itu, presiden dibantu oleh Perdana Menteri dan juga Dewan Negara yang biasa kita sebut dengan kabinet. Korea Selatan adalah negara republik seperti pada negara demokrasi lainnya. Korea Selatan membagi pemerintahannya menjadi 3 bagian. Yang pertama, lembaga legislatif, yang kedua, lembaga yudikatif, dan yang ketiga, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan selama 5 tahun. Dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Lembaga legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum, namun dapat berlangsung dengan tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Firdausi. Di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan Korea Selatan beserta kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan Korea Selatan itu sendiri. Pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang sistem pemerintahan Korea Selatan itu seperti apa. Sistem pemerintahan Korea Selatan sendiri yaitu memiliki model republik atau hampir sama dengan negara kita, yaitu negara Indonesia, yang mana di dalam sistem pemerintahan tersebut terdapat demokrasi yang ada di dalam pemerintahan Korea Selatan. Dan di dalam pemerintahan Korea Selatan sendiri terdapat 2 lembaga, yaitu eksekutif dan legislatif, yang mana beroperasi terutama di tingkat nasional. Pemerintahan daerahnya berbentuk semi otonom dan mengandung badan eksekutif dan legislatif sendiri. Yudisial beroperasi baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Struktur pemerintahan Korea Selatan sendiri telah dijelaskan dalam Konstitusi Republik Korea. Di lembaga legislatif sendiri, di tingkat nasional, badan legislatif terdiri atas Majelis Nasional Korea Selatan, yang mana anggota Majelis Nasional menjabat selama 4 tahun. Dalam hal anggota tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, maka pemilihan selanjutnya diadakan. Di dalam Majelis Nasional Korea Selatan sendiri terdiri atas 17 komite tetap untuk membahas masalah kebijakan secara terperinci. Dalam badan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden, yang mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan merupakan satu-satunya anggota yang dipilih di dalam badan eksekutif. Presiden menjabat selama 5 tahun serta tidak dapat dipilih kembali. Presiden adalah kepala pemerintah, kepala negara, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Korea Selatan. Presiden diberikan kekuasaan untuk menyatakan perang dan juga dapat mengusulkan undang-undang ke Majelis Nasional. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari sistem pemerintahan Korea Selatan. Dalam sistem pemerintahan Korea Selatan sendiri terdapat yaitu demokrasi, yang mana kelebihan dari demokrasi tersebut yaitu tidak ada batasan atau kekangan dalam menyuarakan hak-hak masyarakat, yang mana berbeda sekali dengan negara tetangga dari Korea Selatan, yaitu Korea Utara, yang mana di dalam negara Korea Utara sendiri sangat kontras dengan Korea Selatan. Dan kelebihan selanjutnya yaitu di dalam sistem pemerintahan Korea Selatan sendiri, yaitu di mana hak-hak suara rakyat yang mana itu sangat berguna dalam pemilihan presiden. Dan seperti kita ketahui, di sistem pemerintahan demokrasi sendiri yaitu tidak adanya kekangan, yang mana di kelebihan selanjutnya yaitu dalam pemerintahan Korea Selatan di dalam hal pers tidak ada kekangan, yang mana di pers sendiri bisa bebas menyuarakan aspirasi mereka tanpa ada kekangan atau intimidasi dari pemerintahan Korea Selatan itu sendiri. Dan di sini saya akan membahas tentang
kekurangan dari sistem pemerintahan Korea Selatan. Sebenarnya dari sistem pemerintahan Korea Selatan sendiri tidak jauh beda dengan sistem pemerintahan negara kita, yaitu negara Indonesia, yang mana di dalam sistem pemerintahan tersebut juga terdapat kekurangan, yaitu yang pertama, seperti yang kita ketahui di Korea Selatan maksud saya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yang mana masih banyak di badan-badan pemerintahan atau para anggota DPR itu masih melakukan kasus-kasus korupsi, yang mana ini sangat bertentangan sekali dengan kepentingan nasional, yang mana beberapa tahun terakhir itu terdapat kasus yang besar di Korea Selatan akibat dari korupsi tersebut. Yang kedua yaitu di anggota DPR Korea Selatan sendiri, yaitu masih mementingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan partai politik, yang mana ini sangat bertentangan sekali dengan kepentingan nasional, yang mana seharusnya itu untuk kepentingan nasional, akan tetapi hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan partai itu sendiri. Yang ketiga yaitu dalam menerapkan suatu peraturan, dalam menerapkan suatu ketetapan, tidak bisa langsung dijadikan suatu peraturan yang harus diikuti oleh semua kalangan, yang mana harus sesuai prosedur-prosedur yang ada, harus dirapatkan atau dimusyawarahkan dulu, yang mana di sistem pemerintahan Korea Selatan ini menganut sistem demokrasi yang harus dimusyawarahkan dulu, harus sesuai prosedur-prosedur yang ada dalam menentukan suatu ketetapan. Kecuali seperti negara tetangganya yaitu Korea Utara, yang mana dalam menetapkan suatu aturan langsung jadikan peraturan, karena di Korea Utara sendiri yaitu negara yang otoriter yang tidak sangat kontras dengan sistem pemerintahan Korea Selatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus sistem pemerintahan di Korea Selatan. Dalam kasus ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus sistem pemerintahan Korea Selatan di bawah rejim Park Chung-hee hingga demokratisasi yang berjalan di Korea Selatan seperti saat ini. Park Chung-hee merupakan presiden Korea Selatan yang ketiga dan merupakan presiden terlama yang memimpin Korea Selatan. Namun proses terjadinya Park Chung-hee sebagai presiden ini melalui kudeta militer yang dilakukan pada tahun 1961, yang dimana pada saat itu pemerintahan yang sebelumnya dipegang oleh Yoon Po-sun dilengserkan oleh Park Chung-hee melalui kudeta militernya. Nah, pada awal pemerintahan Park Chung-hee ini berjanji bahwa dia akan menjalankan negara sebagai wakil dari warga sipil. Nah, tujuan dari dia mengatakan ini adalah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sebagai presiden baru Korea Selatan. Akan tetapi dalam menjalankan pemerintahannya ini, Park Chung-hee ini melakukan yang berbeda dari apa yang dia janjikan sebelumnya. Jadi Park Chung-hee ini dalam menjalankan pemerintahannya, dia bergabung dalam Democratic Republican Party. Nah, dalam Democratic Republican Party ini hampir mayoritas dari anggotanya merupakan anggota militer, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya ini Park Chung-hee lebih menjalankan pemerintahan yang bersifat militer serta otoriter. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana dalam masa pemerintahan Park Chung-hee ini membatasi kebebasan pers, berbicara, serta kebebasan dalam berekspresi. Selain itu juga pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Park Chung-hee ini
juga mengatur bagaimana cara berpakaian dan gaya hidup masyarakat di Korea Selatan. Nah, akibat dari gaya kepemimpinannya ini, kemudian pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Park ini banyak dikritik, serta banyak mahasiswa yang melakukan gerakan demokrasi untuk berusaha menggulingkan Presiden Park Chung-hee ini. Akan tetapi perlawanan dari mahasiswa ini tidak cukup untuk menghadapi pemerintahan otoriter Park yang didukung oleh militer. Nah, masa pemerintahan Park Chung-hee ini baru berakhir pada tahun 1979 ketika Park Chung-hee ditembak oleh seorang penembak itu yang tidak diketahui identitasnya. Nah, sehingga hal ini juga membuat menimbul harapan untuk demokratisasi di Korea. Nah, kemudian harapan ini juga melambung tinggi dengan adanya Spring of Seoul, yaitu periode demokratisasi di Korea Selatan dari tanggal 26 Oktober hingga 17 Mei. Dari tanggal 26 Oktober tahun 1979 hingga 17 Mei 1980. Nah, setelah demokratisasi di Korea Selatan baru benar-benar berjalan pada tahun 2012 ketika pemilihan presiden, di mana dalam pemilihan umum presiden ini calon presiden yang berhasil menangkan pemilu ini yaitu Park Geun-hye memenangkan pemilu ini dengan persentase sebesar 51,6, hanya berbanding tipis dengan calon kedua yaitu Moon Jae-in dengan persentase sebesar 48%. Nah, dilihat dari persentase ini bisa dilihat bahwa demokratisasi di Korea Selatan dapat berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari masyarakat yang sudah mendapatkan hak-haknya dalam memilih, serta adanya kebebasan dalam pers dan sebagainya. Pembahasan yang kedua mengenai sejarah demokratisasi politik Korea Selatan. Korea Selatan sudah seringkali mengalami dinamika kepemimpinan demokratis sepanjang sejarahnya. Walaupun demikian, sistem pemerintahan yang otoriter juga pernah mewarnai pemerintahan di Korea Selatan, lewat Syng Nam-ri dan juga Park Chung-hee. Dari kedua pemerintahan tersebut, keduanya bisa dibilang jatuh akibat gerakan masyarakat sipil yang pada saat itu dilakukan oleh mahasiswa yang menginginkan pemerintahan yang demokratis. Pada saat pemerintahan Syng Nam-ri, ia berhasil dijatuhkan setelah mahasiswa melakukan demonstrasi pada tahun 1960, sedangkan pada saat pemerintahan Park Chung-hee, sebelum ia tewas akibat ditembak saat menghadiri pertemuan KCIA, banyak terdapat tekanan dari mahasiswa yang menginginkan ia untuk mundur terlebih setelah adanya kejadian tewasnya salah seorang pekerja sebagai bentuk protes dari kebijakan eksploitasi pekerja yang dikeluarkan oleh Park. Sehingga dapat disimpulkan jika masyarakat sipil memiliki peran yang sangat besar dalam membangun demokrasi di Korea Selatan. Hal tersebut ditunjukkan lewat peranan mereka yang bisa dibilang berhasil menjatuhkan pemerintahan otoriter dari Syng Nam-ri dan Park Chung-hee di mana selepas pemerintahan Ri. Korea Selatan dipimpin oleh pemerintahan yang berbasis kekuatan sipil, dan munculnya gerakan pekerja serta kemunculan Partai Demokrasi Korea yang baru selepas pemerintahan dari Park Chung-hee. Mekanisme demokratisasi politik. Sebelumnya, demokratisasi politik ini adalah proses menuju demokrasi. Jadi yang awalnya itu non-demokrasi itu menjadi demokrasi. Nah, Robert Addahl itu mengatakan bahwa
5 hal yang harus dipenuhi agar demokratisasi ini tercapai. Yang pertama ada partisipasi efektif. Yang kedua ada persamaan suara. Yang ketiga ada pemahaman yang jelas. Yang keempat ada pengawasan agenda. Dan yang terakhir pencakupan orang dewasa. Nah, untuk yang pertama yaitu partisipasi efektif. Maksudnya di sini adalah di mana semua anggota itu memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam suatu kebijakan, sehingga tidak hanya satu pihak saja yang dapat berpartisipasi dalam suatu kebijakan tersebut. Yang kedua ada persamaan suara. Persamaan suara ini hampir sama dengan nomor 1. Bedanya, yang persamaan suara ini hak suara untuk menentukan suatu kebijakan atau memutuskan suatu kebijakan itu harus sama dan diberikan kepada seluruh anggota pengambilan keputusan. Yang ketiga itu membahas pembahasan yang jelas atau pemahaman yang jelas. Pemahaman yang jelas di sini yang dimaksud adalah anggota-anggota ini memiliki kesempatan untuk memahami maksud dan tujuan, memahami secara jelas dalam rentang waktu yang rasional, yang masih masuk akal, sehingga dalam pembahasannya itu menjadi efektif. Dan selanjutnya itu pengawasan agenda. Nah, di sini pengawasan agenda ini adalah pengawas yang dimaksud itu pengawasan terhadap suatu agenda. Jadi ada satu lembaga yang mengawasi agenda dari pengambilan kebijakan tersebut, sehingga anggota-anggota ini tidak bisa sewenang-wenang dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada pencakupan orang dewasa. Simpelnya itu harus ada seluruh atau sebagian orang dewasa dalam suatu negara tersebut agar demokratisasi ini valid. Ya karena kita tahu cenderungan orang dewasa itu lebih berpikir rasional dibandingkan yang lain. Dan menurut Robert Adahl, apabila 5 hal tersebut ini sudah dipenuhi, maka demokratisasi itu dapat terjalan dengan baik. Nah, untuk hasil demokratisasi politik tersebut bisa kita lihat dari pengertian dasar dari demokratisasi. Yang mana pengertian tersebut adalah proses dari non-demokrasi menjadi demokrasi. Berarti yang didapatkan dari demokratisasi politik adalah demokrasi. Nah, di sini tidak semerta-merta demokrasi ini yang kita hanya mendapatkan demokrasi, tapi mereka tidak mendapatkan keuntungan yang lainnya. Nah, yang dimaksud hasil dari demokratisasi ini yang kami percaya adalah ketika suatu negara itu menganut paham atau menganut nilai-nilai yang non-demokrasi, ketika mereka mengalami proses demokratisasi, maka mereka itu sudah meninggalkan nilai-nilai yang lama dan mulai mempercayai nilai-nilai yang baru. Ketika nilai-nilai yang baru itu sudah dianut, maka pengambilan keputusannya, pengambilan kebijakannya itu memiliki latar belakang dari nilai-nilai yang baru. Karena mereka percaya ketika nilai-nilai yang lama sudah tidak relevan lagi dengan mereka dan mereka mengikuti proses demokratisasi tersebut atau proses demokrasi menjadi demokrasi, maka mereka menggunakan nilai-nilai yang baru dan nilai-nilai yang mereka anggap baik, sehingga ketika mereka sudah menggunakan itu sebagai landasan mereka untuk membuat atau memutuskan suatu kebijakan, maka mereka akan menghasilkan kebijakan yang bernilai atau yang berlandaskan demokrasi. Jadi, apa yang dihasilkan oleh demokratisasi politik ini adalah politik yang demokrasi. Untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan dengan teman saya yang menjelaskan mengenai studi kasus di Korea Selatan. Nama saya Farzah Khairul Yuda, terima kasih, syukron, adios. Dalam aspek pertama, yaitu partisipasi efektif, setiap warga negara Korea Selatan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Dalam hal ini, warga negara Korea Selatan itu sudah dapat diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat serta diberi kebebasan untuk pers, yang dimana kedua hal ini tidak dapat didapatkan oleh warga negaranya pada saat Korea Selatan berada dalam rejim otoriter. Aspek kedua yaitu persamaan suara. Dalam aspek kedua ini, setiap warga negara memiliki persamaan suara yang sama, sebagaimana halnya dalam suatu pemilu. Nah, warga negara Korea Selatan ini warga negara Korea Selatan diberikan kebebasan untuk memilih dalam pemilu tanpa adanya paksaan untuk
memilih, tanpa ada paksaan untuk memilih. Sebagai contohnya adalah dalam pemilu tahun 2007 ketika Park Geun-hye memenangkan pemilu tersebut, yang dimana Park Geun-hye unggul tipis dengan calon yang lain yaitu Moon Jae-in. Persentase suara yang didapatkan oleh Park Geun-hye sebesar sekitar 51%, dan Moon Jae-in sebesar sekitar 48%. Hal ini dapat dilihat dari persentase tersebut. Persentase yang didapatkan oleh dua pasangan calon ini sangat tipis, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa demokrasi di Korea Selatan sudah dapat berjalan dengan baik. Lalu aspek ketiga yang sudah dipenuhi oleh Korea Selatan yaitu pemahaman yang jelas. Nah, dalam aspek ini pemerintah itu memberikan waktu untuk warga negaranya untuk memahami suatu kebijakan dalam suatu pengambilan kebijakan. Sebagai contohnya adalah salah satu kebijakan Korea Selatan yaitu adanya keinginan untuk unifikasi dengan Korea Utara. Nah, pemerintah itu memberikan waktu kepada warga negaranya untuk berpikir terkait rencana unifikasi ini. Apakah warga negaranya setuju untuk unifikasi atau tidak. Nah, dari hasil tersebut nanti kemudian pemerintah akan mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan dari rakyat Korea Selatan tersebut. Lalu aspek keempat yaitu pengawasan agenda. Dalam pengawasan agenda ini ada lembaga di mana warga negara Korea Selatan diberikan hak untuk menentukan suatu kebijakan serta melakukan pengawasan. Dalam hal ini adalah adanya majelis nasional di negara Korea Selatan. Dalam majelis nasional ini warga negara Korea Selatan yang diwakili oleh anggota-anggota parlemen itu tuh diberikan kebebasan untuk membuat satu kebijakan, yang dimana kebijakan tersebut sudah dapat diterima oleh warga negara Korea Selatan. Lalu aspek terakhir yaitu pencakupan orang dewasa. Dalam aspek ini Korea Selatan sudah dapat dikatakan sebagai negara demokrasi karena sudah dapat memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi, karena hampir seluruh warga negara Korea Selatan tuh sudah mencakup usia dewasa, sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa negara Korea Selatan itu sudah dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Sehingga dengan terpenuhinya 5 aspek tersebut, negara Korea Selatan sudah bisa dikatakan sebagai negara demokrasi yang cukup baik.